Halo geng-geng The Blues, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan bergembira untuk minggu ini karena tim kesayangan kita Chelsea menang minggu ini. Buat rekan-rekan yang belum subscribe lagi channel ini, mohon Anda subscribe dan jangan lupa like, komen dan juga share channel ini. Dalam video kali ini kita akan review beberapa perlawanan IPL minggu ini, bukan tim Chelsea saja, tapi kita akan review beberapa perlawanan yang menarik perhatian saya. Sebelum kita review perlawanan IPL minggu ini, kita update dulu transfer terkini. Untuk tim Chelsea, kita sudah berjaya menjual Carney Chukwuemeka ke Dortmund 25 juta. Tapi mungkin ada add-ons. Selain itu, Dortmund juga telah berjaya meminjam atau loan Aaron Anselmino di Chelsea. Saya tidak tahu berapa dia punya bayaran iuran. Tapi Chelsea sudah berjaya menjual Carney Chukwuemeka dan juga loan Aaron. Untuk update Xabi Simons dan juga Garnacho itu tidak ada update yang terkini. Tapi saya percaya itu sudah done deal. Jadi kita geng-geng Chelsea jangan panik tentang transfer Xabi Simons dan juga Garnacho. Tidak lama lagi lah, tapi saya percaya kalau Jackson dan Nangkuku sudah dijual, maka selesailah transfer Xabi Simons dan Garnacho. Ada update terkini tentang Jackson. Jackson ada diminati oleh Newcastle dan juga Aston Villa. Saya rasa Jackson akan dibeli oleh Aston Villa. Baiklah, sekarang kita masuk dalam review perlawanan IPL minggu ini. Pertama sekali tim Chelsea, tim kesayangan kita. Chelsea berjaya mengalahkan West Ham United London Derby 15-1. 10 menit awal Chelsea kelihatan masih mencari rentak, di mana Chelsea lambat panas. Bikin panas juga Chelsea waktu 10 menit awal itu. Chelsea diserang dan Chelsea akhirnya dibolosi 1-0. Tapi setelah Chelsea dibolosi 1-0, Chelsea tidak putus asa. Akhirnya Chelsea berjaya menyamakan kedudukan hasil daripada tendukan Joao Pedro, umpanan daripada Cucurella Mr. Penguin. Selepas gol daripada Joao Pedro, Chelsea semakin bersemangat untuk menyerang dan akhirnya Chelsea berjaya menambah jaringan gol hasil daripada Pedro Neto, Caicedo, Trevoh Chalobah dan Enzo Fernandez. Dan gol-gol Chelsea ini ada yang menarik, yaitu set piece. Ada 3 set piece yang berjaya dihasilkan oleh Chelsea yang jarang-jarang sekali mereka berjaya lakukan. Kalau di musim lalu Chelsea jarang sekali menghasilkan gol daripada hasil daripada set piece. Tapi untuk perlawanan kedua IPL ini mereka sudah berjaya menghasilkan 3 gol dari set piece. Tapi kita tahu West Ham United bukan tim yang terlalu kuat karena mereka sudah kehilangan pemain elit mereka, Kudus. Sebenarnya West Ham United tidaklah bermain dengan teruk. Mereka bermain dengan baik, mereka bermain dengan penuh semangat karena mereka bermain di tempat mereka sendiri. Cuma kualiti pemain Chelsea yang lebih baik itu telah mengubah keputusan perlawanan pada masa itu. Apa yang saya tertarik dengan perlawanan Chelsea ini? Pertama sekali, Chelsea lambat panas. Kalau kita lihat 10 menit awal, Chelsea diserang, tapi Chelsea bertahan dengan baik. Tapi akhirnya Chelsea dibolosi. Seharusnya Chelsea dibolosi 2 gol, cuma 1 gol itu dibatalkan. Bagi saya, kita jangan panik dengan para pemainan Chelsea karena Chelsea ini kurang rehat. Jadi mereka masih terngiang-ngiang untuk bercuti. Selain itu, saya juga tertarik dengan Istavah Willian. Dalam perlawanan itu dia telah dimainkan sebagai first 11 karena Cole Palmer, ayam tambatan kita, telah injured. Tapi jangan memang dia tidaklah injured terteruk hamstring kah, injured kecil saja. Cuma Enzo Maresca tidak mau mengambil risiko, maka dia tidak memainkan Cole Palmer dan dia menurunkan Istavah Willian. Nah, ketika Istavah bermain, kita boleh lihat budak 18 tahun yang datang dari Brazil, dari negara lain, budaya lain, dia punya persekitaran lain, bahasa yang lain, tiba-tiba datang ke England menjadi first 11, bermain di England. Kamu bayangkan dia punya Fraser, kamu bayangkan apa yang dia rasakan. Tapi dia boleh lakukan, dia boleh bermain dengan baik, dia menunjukkan skillnya, dia bahkan memberi umpanan
assist kepada Enzo Fernandez. Jadi budak ini boleh menjadi sah Chelsea di musim hadapan. Cuma kita jangan terlalu berharap yang tinggi terhadap dia. Kita biarkan dia dulu berkembang. Seterusnya yang menarik perhatian saya dalam perlawanan ini yaitu Joao Pedro. 5 perlawanan 4 gol. Joao Pedro ini saya tidak tahu apa yang merasuki dia hingga dia boleh bermain dengan wow. Dia inilah pemain yang Chelsea perlukan. Perlawanan pertama menantang Crystal Palace, dia diletakkan sebagai nomor 9 dan pemain-pemain Crystal Palace itu kebanyakannya fizikal. Maka Joao Pedro sukar untuk mendapat ruang. Tapi ketika menantang West Ham United, karena ada Liam Delap, maka Joao Pedro itu bebas. Dia turun naik, akhirnya dia menjaringkan gol. Dan dia juga memberikan assist, 2 assist pada perlawanan itu. Baik, selesai perlawanan Chelsea, kita review perlawanan City menentang Spurs. Aduh, Spurs, London, tim London. Spurs berjaya mengalahkan City 2-0. Saya melihat perlawanan ini di masa pertama seimbang. Tapi Spurs lebih nampak berbahaya banding dengan City. Karena City main seperti biasa. Mereka bermain menguasai bola, passing kiri kanan, depan tengah, tapi bola di sana-sana saja. Dalam perlawanan itu saya rasa ada satu penyebab kekalahan City, ada itu pressing. Spurs menggunakan pressing. Kalau kita lihat line up perlawanan City menantang Spurs, City ada beberapa pemain akademi dimainkan. Spurs juga tidak ada pemain utama mereka. Ada beberapa, Madison tidak bermain pada perlawanan itu. Juga siapa pemain Italia itu saya lupa nama dia. Itu juga tidak dimainkan karena injured lagi. Tapi kita lihat salah satu kekalahan City pada perlawanan itu adalah pressing. Spurs menggunakan pressing dan akhirnya salah satu gol Spurs itu hasil daripada kesilapan goalkeeper City. Selain daripada pressing, kunci kemenangan Spurs yang saya rasakan kalau kamu rasa lain, kamu komen di bawah. Yang saya rasakan adalah midfield Spurs, siapa nama dia itu, si Palahina, siapa saya lupa nama dia, tapi itulah kunci tengah Spurs itu, yaitu yang pemain midfield dia menguasai area itu yang sebelum ini Spurs tidak ada, akhirnya dia ada. Maka itu juga salah satu kunci kemenangan Spurs. Selain itu juga taktik manajer Thomas Frank, dia ini seperti Mourinho, dia ini jenius sebenarnya, dan Chelsea sebenarnya telah menyenaraikan dia salah satu yang akan menjadi manajer Chelsea, tapi akhirnya Enzo Maresca yang dipilih. Artinya Chelsea melihat si Thomas Frank ini dia jenius lah, maka kenapa Spurs memilih dia sebagai manajer itu karena ada kelebihan dia. Kalau kita lihat perlawanan PSG menentang Spurs, dekat sudah itu PSG kalah karena jenisnya manajer Spurs itu. Tapi macam biasalah, Spurs akan kelihatan wow 10 perlawanan, 15 perlawanan, tapi ujung-ujungnya kalau banyak injured pancutlah mereka semula. Sekarang kita bahas tentang Arsenal menentang Leeds United. Kenapa saya bahas Arsenal? Karena jantung saya bergegar. Wahai jantung bergegar. Gol Keres menghasilkan 2 gol. Arsenal menang 5-0 menantang Leeds United, tim yang dari Championship datang ke EPL, akhirnya dibelasa oleh Arsenal. Dalam perlawanan itu ada beberapa yang menyedihkan bagi para peminat Arsenal, yaitu Saka injured, Odegaard injured, tapi masa kedua mereka digantikan. Dan inilah yang Arteta perlukan, simpanan yang deep. Madueke masuk, Jumanji masuk, Arsenal mengalahkan Leeds United 5-0. Jadi saya rasa Arsenal tidak terlalu takut kehilangan Saka dan juga Odegaard kalau mereka lama injured, karena mereka ada pemain-pemain yang deep. Dengan kemasukan Eze lagi,
Dan malam itu juga Gyökeres menghasilkan 2 gol. Tapi ada yang menarik. Ada yang menarik perhatian saya itu. Yang pertama, pemain muda Arsenal, umur 15 tahun, PMR, tapi dia bermain menakutkan permainan dia. Sebenarnya tidak ada banyak yang saya katakan tentang perlawanan Arsenal menentang Leeds United, karena itu cuma Leeds United. Yang menarik juga perhatian saya itu, Arsenal 2 perlawanan 6 gol, 0 kebobolan, tidak dibolosi. Jadi Arsenal mungkin akan menjadi juara musim ini. Nanti kita lihat. Baiklah, setakat ini saja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye.